Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang hidayah yang beliau bawa dengan perumpamaan yang sangat indah, yang luar biasa. Bagi kita mau mentafakuri hadis ini, mencoba memahaminya dan mencoba mempraktikkan hadis tersebut dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil katsir." Perumpamaan risalah yang Allah utus aku dengannya, yang berupa petunjuk dan ilmu ini, kata Nabi, seperti perumpamaan hujan yang deras. Hujan, Nabi ibaratkan seperti hujan, artinya rahmat yang besar. Asaba ardan, dan hujan ini jatuh ke tanah, dan tanah ini beragam bentuknya. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Ada tanah yang subur, dia menyerap air hujan ini dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib. Ini jenis yang pertama, tanah yang subur, dia menyimpan air, menyerap air itu dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sehingga tanah yang subur ini menjadi tujuan manusia. Manusia jika ingin bertempat tinggal, dia akan mencari tempat yang subur, yang mudah dicocok tanami, yang mudah mengambil air, bukan di tempat yang tandus dan kering. Wa kanat minha ajadib. Jenis yang kedua adalah tanah yang tidak mudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi menjadi tandon air. Dia menyimpan air itu di dalam tanahnya. Amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqaw wa zara'u. Dia menyimpan air, namun dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Walaupun demikian, dia masih memberikan manfaat kepada orang lain. Maka orang lain bisa mengambil minum darinya, menyirami tanam-tanaman, dan memberikan minum kepada yang lain, kepada binatang ternaknya. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Ada jenis tanah yang ketiga. Wa innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala. Yang ketiga ini seperti batu yang keras, tidak nyerap air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan orang yang mengerti ilmu agama, yang Allah buat dia mengerti ilmu agama ini, maka dia mengambil manfaat dari ilmu itu. Seperti jenis yang pertama, tanah yang subur. Dengan tanahnya yang subur, hatinya yang subur, yang menerima ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, menumbuhkan tumbuhan iman dalam hatinya, menumbuhkan tumbuhan amal saleh. Setiap cabang yang ada pada dirinya, matanya beramal saleh, lisannya beramal saleh, tangannya, kakinya, semuanya beramal saleh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya. Kemudian juga memberi manfaat kepada orang lain. Jenis yang kedua, ahli ilmu, mengumpulkan ayat Quran, hadis Nabi, hafal banyak, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi dia mengajarkan ke orang lain. Ada jenis yang kedua ini, ikhwatal iman. Dia hafalannya luar biasa, Masya Allah, hadisnya Masya Allah, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, amalnya kurang. Tapi ala kulli hal, minimum orang lain masih bisa mengambil manfaat dari dia. Belajar ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat, penjelasan ayat, hadis. Maka kadang kita melihat orang Masya Allah jago agama, hadisnya, ayatnya, tapi ngomong kepada orang lain semau-maunya, ceplos-ceplos, ini itu, mudah mengutuk, mudah melaknat, dan lain sebagainya. Urusan muamalah, janji, hutang, suka lupa kalau hutang, tapi kalau ngutangi nggak pernah lupa. Ya, walaupun 1.000, 2.000, ingat kamu 2 tahun yang lalu waktu mau naruh uang tabungan celengan berjalan di masjid urusan Idul Fitri, zaman Idul Fitri, antum ngutang sama anak. Itu ingat 2 tahun yang lalu. Ya, subhanallah. Ini ada yang seperti ini, tapi masih punya ilmu, masih bisa diambil ilmunya, masih ada manfaatnya. Tapi jenis yang ketiga, kata Nabi, seperti batu yang keras, yang disampaikan ayat Quran, hadis Nabi, nggak ada yang masuk sama sekali, tidak memberikan manfaat untuk dirinya, untuk hatinya sendiri, tidak ada yang terserap sama sekali.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perumpamaan orang man lam yarfa' bidzalika ra'sa, yang tidak pernah peduli dengan risalah yang aku bawa, walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya.